saya diminta untuk bicara soal satu disiplin ilmu yang selama ini sering diidentikan dengan kesulitan, gitu kan? Sukar, sulit, menjelimet, gitu ya. Tapi gini ya, saya dulu tuh waktu lulus dari SMA, lulus dari pondok, itu ada yang nawarin. Senior saya ada yang nawarin begini, mau nggak kamu beasiswa full gratis sekolah di UIN Jakarta? Pasti tahu UIN Jakarta kan? Saya ditawarin full, gak bayar sama sekali sampai lulus. Terus saya tanya, di jurusan apa? Di jurusan akidah filsafat katanya. Oh langsung. Jadi kesan saya SMA gitu ya. Kesan orang SMA, anak SMA gitu kan, mengenal kata filsafat itu ya gitulah, identik dengan kesesatan gitu kan. Jadi udah mah gini. Pertimbangannya dulu tuh gini, orang bayar filsafat tuh gini, udah mah sesat, kerjaannya nggak jelas lagi, ya nggak? Bukan cuma itu, nih ya, sesat iya, sulit iya, kerjanya juga nggak jelas kan. Coba kamu sekarang kalau sekolah di jurusan filsafat tuh nanti mau kerja apa? Sampai sekarang saya suka pasti ditanya kayak gitu. Dek, jurusan apa? Soal kita filsafat. Kalau filsafat itu nanti kerjanya apa ya? Mikir aja kan, istilahnya kan gitu kan. Mikir aja. Tapi nanti akan saya jelaskan ya, bahwa kita itu kuliah itu bukan cuma ya, kalau Anda kuliah itu hanya untuk mencari pekerjaan memang. Tapi apakah Anda serendah itu pandangannya? Anda sekarang bukan orang SMA, bukan siswa SMA, bukan siswa SMP, apalagi anak TK kan. Sekarang kita level sudah mahasiswa. Artinya cara pandang kita juga harus berubah. Saya mau bilang, kalau Anda kuliah hanya untuk mencari pekerjaan saja, biasanya orang-orang yang kesulitan mencari pekerjaan setelah dia kuliah itu biasanya orang-orang yang sibuk mencari memikirkan kerjaan ketika dia kuliah. Benar nggak? Saya ulangi nih. Oh kan udah mulai nih, gitu ya. Jadi udah mulai mikir ya. Jadi kebanyakan yang saya tahu, orang-orang yang kesulitan mencari kerja setelah dia kuliah, itu adalah orang-orang yang memang ketika kuliah dia pengen cari kerja gitu loh. Artinya motif, niat, tekad, tujuan itu perlu kita koreksi ya. Kamu perempuan datang jauh-jauh dari Indonesia ke Mesir, apakah hanya ingin menjadi ibu rumah tangga saja, mengasuh anak? Kan enggak. Ada tujuan yang mulia ketimbang yang lebih mulia ketimbang kita mencari pekerjaan ya. Jadi kalau memang Anda pengen kuliah untuk mencari kerja, memang jurusan ini jurusan nggak menjanjikan. Tetapi nanti saya akan jelaskan, kalau memang Anda sungguh-sungguh kuliah demi mencari ilmu dan Anda punya niatan positif gitu ya untuk mengambil peran dalam membangun peradaban, katakan begitu, justru ini jurusan yang menjanjikan. Kenapa kok bisa begitu? Nanti akan saya jelaskan. Saya pengen bilang dulu kisah saya begitu. Dulu perjumpaan saya dengan kata filsafat itu agak sering. Soalnya dulu saya suka melihat itu ya, beberapa mahasiswa di UIN itu kan biasanya begini ya, atau pasti ngerasain juga. Biasanya tuh orang-orang filsafat tuh biasanya orangnya songong gitu kan, sok pinter gitu kan. Kalau ngomong tuh cas-cesos nggak jelas gitu kan, penuh dengan bahasa setan gitu kan. Iya kan? Paradigma, kontekstualisasi, revolusi, yang sisi-sisi gitu loh. Ismo-ismo dan sisi-sisi gitu kan. Ini kebanyakan sosok ilmiah gitu kan. Kalau baca tulisan mereka, karena tulisannya nggak jelas, dia doang yang paham. Tapi udah di-share tulisan saya, udah di-share kan. Coba aku baca tulisan saya, itu insya Allah bahasanya sederhana kan. Saya suka kalau di situ bahkan dengan perumpamaan anak muda. Saya sering menulis beberapa artikel, tapi dengan sampel-sampel yang familiar dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya anak muda ya. Dan alhamdulillah cara begitu tuh berhasil menghilangkan citra kesulitan terhadap ilmu ini gitu ya. Nah, itu pengalaman saya dulu, tapi takdir berkata lain. Saya dulu tuh termasuk penggemar Pak Quraish Shihab, pasti kita semua mengenal beliau. Saya suka baca buku-buku beliau sejak SMA. Kemudian ketika saya kesini juga niatan saya tuh pengen jadi ahli tafsir gitu kira-kira. Saya bisa tafsir.
Tapi ketika di kuliah itu lucunya begini, nilai sampai ngaji Ustaz tafsir kan, nilai ulumul Qurannya makbul. Ya kan istilahnya kan nilai-nilai hadis ulumul Quran itu kecil-kecil itu loh. Tapi giliran masuk pelajaran filsafat gitu ya, pelajaran mantik, pelajaran kayak gitu-gitulah. Itu nilainya gede-gede gitu. Dulu saya belum ada niatan ya. Tapi pas tingkat 2 itu kan ada materi filsafat ya, ada materi mantik dan lain semacamnya. Itu nilainya alhamdulillah gede-gede. Oh mungkin kata saya ini isyarat. Setelah itu saya berjumpa. Jadi kesan bahwa orang yang mempelajari filsafat itu suka songong, sok pinter gitu kan, ngomongnya nggak jelas, penuh dengan keanehan dan semacamnya. Itu semua hilang ketika apa? Ketika saya pergi ke Mesir berjumpa salah satunya Gereja Al-Azhar. Jadi sosok beliau itu saya terus terang, sosok beliau itu merubah pandangan. Ternyata orang yang suka filsafat itu nggak selamanya begitu loh. Beliau tuh orangnya soleh, dicintai oleh banyak orang, menjadi pemimpin umat Islam lagi. Sekolahnya di jurusan filsafat di Sorbonne lagi, di Perancis. Beliau pernah sekolah di Perancis ya, pernah disertasi di Perancis. Itu sedikit banyak merubah mindset saya. Di samping buku-buku yang ketika itu saya baca ya, ada beberapa buku di antara buku yang saya suka itu bukunya Al-Islami An-Nashar, judulnya Nash'atul Fikr Falsafil Islam, 3 jilid, itu luar biasa, bukunya seru. Sejarah sekte Islam itu. Jadi singkat cerita, saya terdampar di jurusan ini dan sekarang ya terdampar artinya kita juga menyukai gitu loh. Memang ada isyarat sejak awal. Saya kalau udah madah yang hafalan begitu tuh fikih gitu ya, ulumul Quran gitu tuh, aduh udahlah, merasa pending gitu loh. Tapi giliran materi, bahkan saya pernah materi tauhid itu dapat 100. Jarang-jarang kan dapat 100, bukan 90, 100. Mungkin saya ini isyarat apa namanya, agar mendalami ilmu tersebut. Dan ternyata ya perlahan tapi pasti saya terdampar di jurusan ini dan saya sekarang menyukai, sangat menyukai. Bahkan saya pengen bilang bahwa ilmu yang sering diidentikan dengan kata sulit, rumit, dan menjelimet ini, kalau Anda bisa menikmatinya, itu akan menjadi candu. Menjadi candu paham nggak maksudnya? Jadi kamu kalau misalnya nggak pernah ngerokok nih ya, coba-coba gaul sama yang suka rokok, mencicipi rokok 1-2 batang gitu kan, kok enak ya? Besok pengen lagi, apa yang akan terjadi? Canduan. Sehari Anda tidak menghisap, rasanya apa? Begitulah. Ya. Ini saya bukan berkata untuk melebih-lebihkan, enggak. Sama sekali tidak. Saya enggak ngarang-ngarang. Enggak cuma istilahnya ingin motivasi juga. Saya enggak ngambil keuntungan apa-apa. Kalau seandainya nih dari ujung ke ujung nanti kami bisa akhirnya bersahabat gitu, saya untung apa coba? Jomblo aja kan. Susah-susah juga nyari cewek kan gitu. Maka saya nggak ambil keuntungan apa-apa juga. Kalau seandainya antum dari sini ke sini bisa akhirnya bersahabat karena tertarik dengan ini, nggak ada untungnya juga. Tapi saya pengen bilang apa adanya, bahwa ilmu yang akan kita singgung ini ilmu akidah itu bahasa keren itu teologi ya, Islamic theology gitu loh istilahnya. Itu kalau pengen pelafaran cinta Laura tuh begitu, Islamic theology gitu. Kayak gitu, pakai T gitu, Islamic teologi Islam. Jadi dan itu kalau kenalan tuh bikin kita pede sama cewek kan. Sekolah di jurusan apa? Kalau jurusan akidah tuh kurang matching kan, jurusan theology and philosophy. Akan keren ya, filsafat dan teologi. Nggak matching tuh. Kenal sama cewek juga ratingnya naik itu dah. Disangkanya kan orang-orang yang mendalami ilmu ini disangkanya orang pintar kan, padahal biasa-biasa aja. Kita numpang nama aja kan. Tapi enggak, saya pengen bilang bahwa kesan sulit atau stigma sulit, jelimet, sesat dan lain semacamnya itu sama sekali tidak berdasar. Bahwa di sana ada orang-orang yang tersesat gara-gara mempelajari ilmu ini, ya kita nggak bisa menolak itu. Ada. Tetapi itu saya masih ingat bapaknya Francis Bacon ya. Francis Bacon ini dia tokoh empirik, dikenal sebagai bapak empirisme di barat, sebagai filosof juga. Dia katakan begini, pembelajaran sebelum perkataan Francis Bacon ada ungkapan begini. Ini ungkapan ini masih saya ingat dan sangat membekas sekali ya.
Saya beri ilustrasi sederhana ya, untuk mengambil filsafat itu seperti apa. Dan kenapa orang-orang banyak yang sesat. Begini, ini ilustrasi dari dosen saya dulu ketika saya masuk. Dan ketika itu saya juga baca buku. Ada satu buku judulnya sangat bagus sekali, saya rekomendasi untuk dibaca, novel ya, novel berbahasa Arab tentang filsafat. Itu sangat bagus sekali Bu, terus saya rekomendasi. Judulnya itu Qissatul Iman Bainal Falsafah Wal Ilm Wal Quran. Tebal segini, karangannya Nadim Al-Jisr, dia orang Libanon kalau nggak salah. Nadim Al-Jisr, itu novel berbahasa Arab, udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia sekitar 2 jilid, terjemahannya 2 jilid. Kalau nggak salah terjemahannya itu para pencari Tuhan gitu. Para pencari kebenaran, pencari Tuhan gitu ya. Ini judul bahasa Arabnya gitu, Qissatul Iman Bainal Falsafah Wal Ilm Wal Quran. Ada satu ungkapan menarik sekali sebelum saya nanti menyinggung soal ilmu yang akan kita bahas ini, untuk menggambarkan filsafat. Filsafat artinya filsafat dalam arti yang seluas-luasnya, ilmu-ilmu rasional ya. Ilmu rasional, filsafat, ilmu kalam, logika dan semacamnya. Ada begini, ada memberikan ungkapan seperti ini. Nadim Al-Jisr itu memberikan ungkapan seperti ini. Filsafat itu seperti hamparan samudra yang luas. Orang yang berdiri di tepi itu akan terombang-ambing dengan ombak, benar gak? Oh bayangin nih, samudra yang sedemikian luas, bening gitu, luas. Kalau orang hanya berdiri di tepi saja, apa yang akan terjadi? Dia akan terdampar oleh ombak, ya kan? Ya nggak? Sebenarnya kalau badannya perut krempeng kan? Ya kan begitu kan? Tetapi perhatikan, tetapi kalau Anda datang tenggelam ke bawah gitu ya, Anda akan mendapatkan ketenangan, bahkan Anda akan mendapatkan mutiara, benar nggak? Betul. Ya tentu kalau Anda lihat, kalau Anda punya kemahiran. Artinya begini, orang yang hanya berdiri di tepi pantai itu, dia pasti akan terombang-ambing dengan ombak. Tapi orang yang menyelusuri pantai itu sendiri sampai ke dalam gitu kan, dia akan mendapatkan mutiara, hal yang berharga. Dan dia akan mendapatkan, oh ternyata ini tuh dalam loh ya. Ternyata bukan cuma, dia melihatnya ombak di atas, iya, tapi di bawahnya itu luar biasa. Ada sekian banyak harta karun, hewan, hal-hal yang berharga gitu loh. Paham nggak? Maksud saya paham nggak? Paham. Orang yang belajar filsafat tapi setengah-setengah itu kira-kira orang yang berdiri di tepi di tepi pantai tadi, paham nggak? Paham. Jadi kalau orang hanya belajar filsafat setengah-setengah, kulitnya saja, ya sudah. Itulah. Jadi kalau Anda melihat, dan satu ungkapan lagi yang menguatkan ini, ilustrasi ini dari Hasan Syafi'i ya. Kalaupun nanti sekarang nggak tahu, mungkin nanti pasti akan tahu. Beliau Ustaz Al-Azhar punya pengajian setiap hari Sabtu di Majelis Azhar tuh. Beliau mengatakan begini, ini saya sampai sekarang masih ingat. Ini ungkapan ini saya terima waktu saya tingkat 3. Sekarang saya masih ingat, sangat berbekas. Apa kata beliau? Aktsarun nas, sorry. Aktsarun nas inkhidaan bil falsafah jahiluha. Ada bisa terjemahin ya? Saya ulangi. Perkataan beliau, perkataan luar biasa, sangat mendalam. Ketika itu ada yang nanya ya sama beliau, yang mulia gitu kan, Dr. Hasan Syafi'i, ada fatwa dari salah seorang ulama Azhar, kalau orang belajar filsafat itu nanti ujungnya akan menjadi zindik gitu, kira-kira begitu. Sedikit orang yang belajar ilmu ini kemudian selamat gitu loh. Kira-kira ada orang yang nanya begitu. Nah, si Hasan Syafi'i ini orang-orang berpengalaman ya. Beliau pernah sekolah di London. Dan beliau itu S1-nya 2. S1-nya di Azhar iya, di Darul Ulum iya. Dan kedua-duanya hasil lulus dengan predikat mumtaz dua-duanya. Secara berbarengan loh, bukan Azhar dulu kemudian Darul Ulum, enggak. Dalam saat yang sama, di tahun yang sama. Beliau masuk Al-Azhar, beliau masuk ke Darul Ulum juga. Tapi ada orang cerdas lah, ketika itu pernah sekolah di London juga, disertasinya ngambil disertasi di sana, postdoktoral di sana di London. Artinya beliau orang berpengalaman ya, kesaksian orang yang berpengalaman. Apa kata beliau? Ana aqul bi kulli ikhlas, inna aktsaran nas inkhidaan bil falsafah jahiluha. Apa terjemahannya? Orang yang banyak terpedaya oleh filsafat itu kebanyakan siapa? Orang-orang yang tidak mengetahui hakikat filsafat itu sendiri. Paham nggak? Dia nggak paham filsafat itu apa. Makanya dia itu ya begitu. Nah, kaitannya dengan perkataan Francis Bacon tadi, dia juga pernah bilang begini, bahwa pembelajaran yang sedikit artinya seperti orang di tepi pantai tadi ya.
tentang filsafat itu kadang menyebabkan orang ingkar kepada Tuhan. Maksudnya menjadi orang kafir gitulah. Tapi pembelajaran yang mendalam tentang filsafat justru sebaliknya akan memperdalam keimanan kita kepada Tuhan. Maksud saya paham kan? Jadi kebanyakan ya orang-orang yang suka memandang negatif ilmu-ilmu seperti ini, filsafat, kalam, logika, dan semacam, yang sering disebut sebagai ulum akliyah ya, pasti pernah dengar istilah itu kan? Jadi ilmu dalam Islam itu sering diistilahkan ada ulum akliyah, ada ilmu-ilmu rasional, ada ilmu-ilmu, ada ulum nakliyah, ada ilmu-ilmu transmisional, gitu ya. Yang ilmu rasional ini kadang dipandang negatifnya begitu. Nah biasanya orang-orang yang memandang negatif itu memang dia tidak tahu tentang hakikat ilmu tersebut, atau dia tidak mau tahu, atau dia tahu tapi gambarannya keliru. Benar nggak? Biasanya begitu. Ya gampang aja lah. Kalau antum masih meragukan ini ilmu ini syariah atau tidak syariah. Kalau tidak syariah, kamu mungkin dipelajari di Al-Azhar. Selesai sudah, ya kan? Jika seandainya materi filsafat, ilmu kalam dan semacamnya itu bukan ilmu yang syar'i, yang yu'addi ilal ilhad wal kufur wal bid'ah gitu kan? Kalau seandainya memang itu benar, gak mungkin di Azhar jadi muqarrar kan? Terus sampai sekarang materi logika, mantik, filsafat, ilmu kalam itu masih menjadi diktat resmi di Al-Azhar untuk anak tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai akhir. Sampai pasca sarjana juga ada pelajaran logika dan lain semacamnya. Artinya dari sudut pandang agama, ilmu, dan nggak ada yang namanya ilmu terlarang ya. Ilmu itu semuanya bagus. Hanya orangnya aja yang kadang ngaco kan gitu. Apa coba ilmu yang kata saya terakhir itu mendengar perkataan Imam Ghazali dalam buku Risalah ala Dunia. Dia bilang begini, bahwa ilmu itu al-ilm fi haddi dzatihi syarif, kata beliau. Ilmu itu sebagai ilmu itu mulia. Hatta ilmu sihir. Sekarang ilmu sihir. Loh, bukan berarti beliau menghalalkan ilmu sihir, bukan. Artinya ilmu sebagai ilmu itu mulia. Kenapa? Li'anna al-ilm diddul jahal, kata beliau. Karena pengetahuan itu adalah lawan kebodohan. Wal jahal min lawazimidz zulmah. Kata Imam Ghazali, bukan perkataan saya. Kebodohan itu merupakan apa? Konsekuensi dari kegelapan. Jadi terlepas apa itu nama ilmunya, selama itu berupa pengetahuan, itu mahal harga, dan itu mulia. Soal ilmu sihir diharamkan karena berkonsekuensi pada hal yang negatif. Kita bersekutu dengan jin, dengan setan, dan semacamnya gitu kan. Dapat cewek gak dapat gitu kan, dengan cara-cara seperti itu kan suka tuh ada. Jadi beberapa ilmu diharamkan karena dia berdampak pada hal-hal yang negatif. Anak melihat tidak ada yang namanya ilmu sesat gitu. Ya kalaupun ada yang tersesat, itu bukan ilmunya, tapi karena memang orang yang mempelajarinya gitu ya. Nah itu sekilas gambaran saya ya, gambaran tentang ilmu filsafat atau akidah, ilmu rasional begitu. Jadi kebanyakan memang orang-orang yang memandang negatif itu dari 3 kelompok tadi. Orang yang memang dia tidak tahu dan sok tahu. Kan ada orang begitu kan? Udah nggak tahu, sok tahu lagi. Ada orang yang memang karena dia tidak tahu dan sok tahu, atau dia tahu tapi pengetahuannya keliru, atau dia tidak mau tahu. Pokoknya pengen tahunya dia sesat sudah selesai. Gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang saya masih sholat, saya masih membaca Quran, saya masih percaya Nabi Muhammad itu Nabi. Artinya gak ada kesan. Bahkan ya terus terang, saya tidak pernah, alhamdulillah, tidak pernah terbetik sekalipun ketika saya membaca buku-buku filsafat itu terbetik keraguan akan keberadaan Tuhan sama sekali, atau kenabian Nabi Muhammad sama sekali enggak. Bukan berarti ya, artinya kita itu di Al-Azhar beda lagi ya. Kita culture-nya beda nih. Kita katakan religius. Bahkan beberapa dosen saya di Al-Azhar itu orang-orangnya religius. Dosen filsafat religius. Jadi kamu jangan mengira kalau dosen filsafat itu nginjek-nginjek Quran gitu kan. Kemudian dia sosok sombong-sombong. Enggak. Seperti bayangan kita dulu ya. Bayangan saya dulu begitu. Ada berita dosen filsafat tuh nginjek-nginjek Quran. Ini bukan kalammu. Suka ada berita-berita gitu tuh. Entah benar atau enggak terus belakangan kan gitu. Enggak. Dosen-dosen saya di Al-Azhar itu justru orangnya religius. Ada satu di antara beliau, di antara mereka itu yang memberikan nasihat begini. Saya masih ingat. Dan saya alhamdulillah suka mendawamkan nasihat beliau. Ya abnai, kata beliau, wahai anak-anak, iqra'u surat Yasin
Yaumiyan. Dawamkan. Ini nasihat dari dosen filsafat loh ya. Coba religius sekali kan, suruh ngedawi surat Yasin gitu. Baca surat Yasin. Kenapa kata-kata beliau itu? Oleh anak udawib ala uwatib ala hadis surah ala kirat hadis surah, kata beliau itu. Saya mendawamkan bacaan surat Yasin ini setiap hari. Wa rabbina yusahili fi kullil umur. Semua persoalan Allah itu dikasih kemudahan. Jadi maksudnya bukan soal saya mau ingin mengamalkan wiridan ini, bukan. Enggak. Ini saya suka menerima pesan-pesan religius gitu ya dari dosen-dosen yang mendalami ilmu yang selama ini kita anggap sesat itu. Ada dosen saya, diantaranya Syekh Muhammad Ghazali namanya, beliau bukunya ratusan, orangnya religius juga. Sebelum belajar itu biasanya baca Fatihah dulu. Ya religius ya. Dr. Hasan Syafi'i, beliau udah tua. Jadi kalau di Masjid Azhar nih satu-satunya orang yang ngajar filsafat di Masjid Azhar itu mungkin cuma beliau. Ngajar ilmu kalam ya. Yang baca kitab Mawaqif yang 8 jilid itu kayaknya yang mampu cuma beliau. Udah senior juga. Dan saya itu di Masjid Azhar, kebayang nggak mendengar orang-orang seperti Leibniz, Bertrand Russell, kemudian John Locke, Immanuel Kant, orang-orang Barat itu loh dibaca di Masjid Azhar. Luar biasa kan? Ada kesan tersendiri kan? Luar biasa kan? Jadi betapa Azhar itu terbuka, dan kamu nggak bakal nerima kayak gini di Saudi Arabia. Pelajaran kayak gini nggak ada. Pelajaran filsafat, logika, mantik gitu ya, mantik, filsafat, kalam, mereka anti. Gitu ya. Makanya jarang. Di jurusan filsafat itu jarang, orang-orang yang beraliran sana jarang. 1-2 adalah gitu kan, pengecualian itu. Jadi begitu ya. Stigma negatif itu biasanya dari orang-orang seperti itu. Atau orang sering memandang filsafat itu sebagai produk pemikiran. Jadi yang sering orang pandang sesat itu bukan filsafat sebagai filsafat, tapi filsafat sebagai sebuah hasil pemikiran. Paham gak maksud saya? Gak paham ya? Jadi filsafatnya itu sendiri, ya, wahai kaum muslimat rahimakumullah, filsafatnya itu sendiri itu sebenarnya ilmu yang mulia. Apa? Inti dari filsafat itu apa sih? Dia itu ilmu, ya bagus. Dia itu ilmu yang menuntun kita untuk senantiasa mencari hakikat dari segala sesuatu. Sekarang saya dikasih air begini, hakikat air ini apa? Bukan hanya itu, pertanyaan bukan hanya itu. Mengapa harus ada air? Kamu pernah nggak? Ya kalau ilmu biologi, ilmu ini membahas air dari sudut yang berbeda kan. Tapi kalau filsafat itu dia kerjaannya begitu. Kalau bahasa itu taklil, reasoning gitu ya, mencari alasan di balik segala sesuatu. Mengapa sekarang kita harus berkumpul di sini? Itu punya pertanyaan filosofis kan? Dan masing-masing akan menjawabnya berbeda-beda. Saya pengen makan, ada yang pengen jawabannya begitu. Saya pengen macam-macam kan, itu pertanyaan filosofis kan? Mengapa? Jadi kalau pertanyaannya sudah, mengapa saya sampai sekarang belum mendapatkan jodoh? Ya Allah. Ya Allah. Ya, itu pertanyaan filosofis. Bahkan mungkin bisa bikin buku gitu kan, alasan-alasannya. Oh, ini namanya takdir. Takdir itu apa? Takdir itu artinya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala di zaman azali sana, di alam azali sana. Memang azali itu apa? Azali itu sampai ke ujung-ujungnya gitu kan? Sekarang kita pergi ke Mesir, sekolah di Mesir ya. Ini saya biar tahu kalau filsafat itu kerjaannya apa. Biar tahu aja. Sekarang Anda misalnya belajar ya, Anda belajar pergi jauh-jauh ke Mesir. Sekarang Anda kalau seorang Anda memposisikan diri sebagai seorang pengkaji filsafat, Anda akan merenungkan, mengapa saya harus belajar? Bukan cuma itu. Dan kenapa harus di Mesir gitu loh? Oh, di Mesir ini kan banyak ulama. Emang kalau banyak ulama kenapa? Kan di Indonesia juga banyak. Ya kan? Oh enggak, kalau di Mesir itu ulamanya ulama Arab, mereka itu ilmunya berstandar. Emang sana itu penting ya? Oh penting. Pentingnya di mana? Oh, kritis. Dan nanti setelah saya belajar, saya mau ngapain? Oh, saya belajar itu biar saya bisa kerja. Emang kenapa harus kerja? Harus kerja ya karena saya biar bisa menjalani hidup. Ngapain harus hidup? Lah memang kenapa harus hidup? Itu pertanyaan gak sederhana loh. Kenapa kita harus hidup?
Kamu pengen jauh mati? Memang kenapa kita harus mati? Itu semua pertanyaan-pertanyaan yang ada jawabannya. Ada jawabannya. Oh enggak, saya hidup, saya belajar, pengen cari kerjaan. Setelah cari kerjaan, biar saya gampang melamar perempuan. Soalnya kalau datang ke rumah calon mertua nggak punya kerjaan, deh, kerja apa? Kan bingung, ya kan? Saya harus kuliah, saya dapat gelar, biar bisa kerjaannya menjanjikan. Nanti persentasenya juga menjanjikan calon mertua gitu loh. Bapak, saya ingin melamar anak bapak, sekarang saya kan pede gitu kan. Terus kenapa kamu harus melamar? Kan gitu. Sampai lama kelamaan orang kayak itu ngejengkelin juga kan. Udah gak usah hidup aja lah, udah diem aja. Lama kelamaan, makanya gitu ya. Makanya saya pengen bilang, orang yang berharap hidup nyaman gitu ya, gak pusing dengan problem-problem, jangan justru itu memusingkan. Itu akan memusingkan Anda. Tetapi kalau Anda bisa menikmati itu, terus terang, kalau Anda bisa menikmati, saya suka kasih permisalan begini. Ya memang sulit, pelajar filsafat itu memang sulit dalam batas tertentu lah. Gak semuanya sulit juga, ada yang gampang-gampangnya juga. Tapi dalam batas materi paling sulit yang pernah saya terima di Azhar itu selama 6 tahun, itu materi filsafat Eropa. Itu menurut saya paling sulit. Bicara teori Descartes, teori Jabelka, teori John Locke, teori David Hume dan lain sebagainya. Para filsuf barat itu gak ngerti juga. Tetapi ya, sulit memang iya. Saya suka misalnya begini, kamu maaf ya, permisalannya agak sedikit jorok. Kamu soalnya orang Garut gak? Kamu orang pondok semua kan? Cewek juga sama lah, ngaku aja. Emang dikira nggak tahu apa? Ngaku aja, kamu orang pondok semua kan? Pernah ngerasain kan? Jarban gitu. Ngaku aja. Fair aja ya. Tidak usah ditutup-tutupi. Itu semua sudah terbuka terang benderang. Fenomena kejarbanan itu udah. Kamu enggak, saya mau tanya, orang Garut itu sakit apa enggak sih sebenarnya? Jawabannya begini, sakit tapi enak. Bener nggak? Kalau udah malam-malam gitu kan, ngaku aja lah. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa saya sebutkan. Kalau sudah masuk bagian itu, belum enggak ya? Udah. Jadi orang Garut itu sakit tapi nikmat, dia menikmati kan? Enggak. Analoginya apa? Tiba-tiba merah. Tapi jelas enak kan? Atau beginilah. Orang yang katakanlah orang yang mabuk itu biasa aja setahu saya, meskipun saya belum pernah merasakan, alhamdulillah. Itu kan katanya khamar itu kan rasanya pahit kan? Minuman itu yang kalau di diskotik ternama itu segelas, bukan segelas gini ya, segelas kecil itu bisa 500.000. Diskotik ternama itu kan rasanya sebenarnya manis, enggak, katanya sih pahit. Tapi bagi orang yang sudah kecanduan gimana rasanya? Luar biasa itu. Itu sama ya, saudara-saudara, saya gak ngarang-ngarang. Sama. Si pelajaran ibu-ibu kayak gini tuh, kalau Anda sudah kecanduan, sehari otak Anda itu kosong gitu kan? Itu sama aja seperti orang orang sakau persis. Perokok berat lah, kalau terlalu berlebihan itu kan. Perokok berat yang gak rokok sehari itu rasanya kayak apa ya, begitulah. Ya begitu. Jadi saya pengen bilang ilmu dalam semua ilmu ya. Saya nggak bicara ini aja. Ilmu itu sebenarnya bisa dijadikan candu. Sayangnya saya baru sadar dan mungkin merasakan sedikit tentang hakikat ini baru belakangan aja. Andaikan, kalau berandai sebenarnya gak positif ya, kan ada hadisnya tuh, fa inna lau taftahu amal syaiton, ya kan? Bukan, artinya mengandaikan dalam arti yang positif. Kalau mungkin ya, saya dulu merasakan ini segede begini, sekarang udah apa istilahnya, udah jadi ulama gitu kan istilahnya kan? Karena yang paling penting, saya mau beri pelajaran penting. Sekarang Anda masih baru di sini. Tahu apa hal yang paling penting yang perlu kita perhatikan sebelum kita menuntut ilmu? Apa coba?
Ikhlas. Bukan. Ya, ikhlas semua orang tahu lah harus ikhlas lillahi ta'ala gini. Ya. Meskipun pengen juga dapat kerjaan, pengen dapat duit juga kan? Meskipun. Apa yang terpenting dari itu? Menanamkan rasa suka, rasa cinta. Ya, kalau Anda itu sudah bisa menanamkan rasa cinta kepada ilmu itu bukan dicari lagi. Tapi memang jadi judul perjalanan Anda di Mesir bukan mencari ilmu lagi. Ilmu itu udah gak usah dicari lagi. Memang udah jadi kebutuhan kita. Kalau kita sudah cinta, sudah melebur gitu ya, kita sudah benar-benar menjadikan ilmu itu sebagai sebuah kebutuhan pokok yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Kamu jangan mengira itu kisah-kisah hayalan. Ini tuh beneran ada orang-orang begini. Pasti kamu pernah dengar kisah Imam Nawawi yang gak nikah, usia wafatnya usia 45 tahun. Seperti apa karya-karya beliau tinggalkan? Luar biasa kan? Beliau gak menikah. Dan kamu jangan mengira beliau tuh sengsara gak menikah. Memang syahwatnya beliau memang begitu dalam ilmu. Bahkan ada satu ungkapan saya masih ingat, Imam Nawawi itu kalau bertemu dengan buku yang belum pernah beliau baca, itu kata beliau tau, mata saya seolah apa melihat mutiara atau gimana gitu. Jadi apa? Beda sendiri gitu kan? Gak kayak kita melihat buku aja kalau udah tebal-tebal malas gitu kan bacanya. Kalau beliau enggak, kebalikannya. So kalau bertemu dengan buku-buku yang belum dibaca itu rasanya ada dorongan kuat gitu kan, ingin menghatamkan. Memang syahwatnya begitu. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan syahwatnya itu dalam kebaikan, ada dalam ilmu, dalam sholat, ada orang yang memang syahwatnya itu pengen sholat. Kan ada yang begitu. Dia itu kalau sholat itu nikmat aja luar biasa. Ada orang-orang begitu. Ada orang yang syahwatnya itu dalam membaca Quran, ada orang yang syahwatnya itu dalam hal-hal negatif banyak. Paling banyak. Tetapi kecanduan itu bukan hanya soal game, soal rokok, bukan. Kecanduan itu bisa berkaitan dengan hal-hal yang positif. Jadi saya pengen bilang, ada kalau pengen sukses ya, pengen belajar sukses, berhasil menjadi ulama, menjadi cendekiawan, menjadi orang-orang yang berikan perubahan kepada negeri kita. Satu pesan saya, belajarlah untuk mencintai ilmu. Kalau Anda sudah bisa benar-benar mencintai ilmu, Anda gak usah disuruh lagi. Orang di saat orang-orang ujian menghafal capek-capek, aduh pusing. Anda sebaliknya. Itu kalau kita disuruh baca buku, disuruh ujian, kita bukan kayak disuruh hal-hal yang sulit. Kayak kita disuruh makan sama main game gitu, enak gak? Enak. Gak perlu ada dorongan kan? Gak perlu ada dorongan, kamu main game sekarang, gak perlu kan? Memang itu udah kecanduan ke sana gitu loh. Itu ada ya, orang-orang begitu itu memang ada. Nah, saya pengen beri pesan itu. Anda mau jadi ahli apapun ya, yang perempuan juga mau jadi ahli dalam bidang apapun, satu hal yang perlu Anda perhatikan dan senantiasa ditanamkan, itu adalah rasa cinta, rasa suka, ketergantungan yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan. Kalau Anda sudah bisa memantik rasa itu, menanamkan rasa itu, ilmu itu jadi gak berat. Anda belajar itu bukan menjadi kesulitan lagi. Lulus atau gak lulus urusan belakangan, tapi Anda suka gitu. Kan luar biasa, enaknya jadi orang begitu, enak kan? Hanya perlu proses. Gak tiba-tiba keluar dari sini, mendengar ceramah kayak gini, mikir-mikir gimana. Tapi memang kalau orang sungguh-sungguh gitu ya, ini saya akan ceritakan kalau sempat waktunya gimana caranya membangun rasa cinta, rasa suka, rasa ketergantungan terhadap ilmu itu. Mungkin kalau nanti kita sempat, kita akan berbicara tentang itu, gitu ya. Itu penting, itu modal berharga. Sekian banyak orang yang menggondol gelar-gelar ilmiah, doktor gini, tapi dia nggak punya rasa itu. Ada nggak? Jadi kalau udah jadi dosen, pengen dapat duit aja udah ngajar demi menunaikan kewajiban aja, nggak ada rasa cinta terhadap pengetahuan gitu loh. Itu ada yang begitu kan? Akademisi itu ada yang begitu. Yang dia nggak punya spirit rasa cinta yang mendalam terhadap pengetahuan. Ada yang begitu. Dan Anda kalau menjadi orang, hatta kalaupun Anda ada istilahnya dikenal sebagai dokter gini. Kalau Anda tidak punya rasa cinta dan rasa suka itu, hidup Anda kurang gimana sih orang mendalami sesuatu yang tidak dia suka itu gimana rasanya? Jadi beban, ada beban kan? Tapi percaya, Anda gak punya gelar apapun, gak sekolah dimanapun, kalau Anda punya spirit yang kuat, yang mendalam terhadap rasa cinta terhadap pengetahuan itu luar biasa. Anda gak usah
Tidak sibuk lagi mikir ijazah gitu kan. Enggak, zaman sekarang tuh orang juga udah gak pandang ijazah kok. Ya Anda kalau sekarang nanti lulus dari sini ya, pulang ke Indonesia, iya orang mungkin ya akan bertanya, "Dek, lulusan mana?" "Lulusan Al-Azhar." Ya. Ayo, ceramah Dek sih. Disuruh ngomong. Bisa ngomong nggak? Anda hafal ini, hafal itu, hafal ini, hafal itu. Ngaji ke sini, ngaji ke sana, ngaji ke situ, bisa di Azhar ya. Setiap hari ngaji ilmu. Tapi ketika pulang, yang ditanya tuh, "Dek, dulu sekolah Azhar itu dapat predikat apa? Jaya Jidah, Mumtaz?" Abadan, sama sekali. Mereka kata, "Dek, kita butuh pengajar di majelis taklim kita untuk mengajarkan ini. Apakah adik siap?" Siapa kalau mau punya pengantin gitu kan? Kalau bapak-bapak aja punya calon ini kan, biasanya gitu ya kalau di film-film kayak ditawarin gitu ya, ini dia udah punya calon belum gitu kan? Gitu. Artinya begini, ketika Anda pulang, yang dipertanyakan itu bukan gelar ijazah, bukan IPK, nilai gitu ya, Jaya Jidah, Mumtaz itu bukan. Kemampuan Anda bisa apa? Anda bisa ini, saya bisa ini. Udah, sini, duduk. Oke. Kan begitu biasanya orang. Zaman sekarang begitu kok. Zaman sekarang tuh bukan berarti saya pengen bilang sekolah itu nggak penting. Sekolah itu penting. Tetapi ada yang lebih penting dari itu, kan beda. Yang penting dan yang lebih penting. Ya apa yang lebih penting? Yang lebih penting adalah menanamkan rasa cinta dan pengetahuan itu. Kalau Anda sudah bisa menanamkan itu, Anda udah nggak perlu lagi, bukan nggak perlu ya. Dalam arti Anda tidak banyak bergantung pada lembaran-lembaran ijazah itu. Nah begitu kok. Gitu ya. Saya masih ingat dulu di Mesir itu, ini tokoh yang sangat menginspirasi ya. Saya suka cerita ke banyak orang kalau saya lagi ngajar itu. Ada tokoh namanya Abbas Mahmud Al-Aqad. Pernah dengar nggak? Kalau nggak pernah dengar, sekarang saya Abbas Aqad, nama jalan. Mungkin itu nama jalan, nama beliau diabadikan mungkin ya. Orang Mesir. Abbas Mahmud Al-Aqad ini, beliau tidak pernah sekolahnya SMP aja, ijazahnya SMP. Abbas Mahmud Al-Aqad ijazahnya SMP. Kamu sekarang kalau pergi pusaran belakang Azhar tuh, nama Abbas Mahmud tuh udah berjejeran tuh, buku-buku Abbas beliau tuh, puluhan. Beliau tuh meninggalkan sekitar, bahkan ada satu maktabah yang mengkompilasi semua karya beliau. Jadi ensiklopedia itu segini itu beliau, 12 jilid atau berapa gitu. Kakak Abbas Mahmud Al-Aqad. Dia tidak sekolah, cuma SMP sampai SMP aja. Tapi rasa cintanya terhadap pengetahuan luar biasa. Bisa bahasa Inggris, bahasa Arabnya fasih. Bahkan ya, saya pernah mendengar Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Tayyib. Grand Syekh Al-Azhar, pasti tahu kan? Beliau terus terang bilang begini, ini Grand Syekh Al-Azhar yang istilahnya udah S3 di Azhar, ya, S3 di Sorbonne juga, ya. Biasanya orang akademisi berpengalaman gitu ya. Beliau bilang begini, "Wallahi ana min muhibbi mu'alafatil aqad." Saya termasuk pecinta karangan-karangannya Abbas Mahmud Al-Aqad ini. Huwa rajul sana'a nafsahu bi nafsihi. Ya, Abbas Mahmud Al-Aqad ini orang yang membentuk dirinya dengan dirinya sendiri gitu, bukan dengan sekolah gini-gini, enggak, otodidaktor sejati. Dan sekarang kalau nama Abbas Mahmud Al-Aqad ini disebut gitu ya, kamu kalau diskusi dengan orang-orang tertentu mengutip Abbas Mahmud Al-Aqad, angkat topi semua. Orang cerdas, orang jenius. Kata Grace Al itu sahib akul jabbar. Akul jabbar itu nalar raksasa gitu ya, orang cerdas. Sekolahnya cuma SMP. Bayangin orang sekolah SMP bisa menaklukkan gitu ya orang-orang yang tahu Hussein itu yang kemana-mana, yang perginya ke barat, ini sekolah sini. Gak ada artinya. Dengan Abbas Mahmud Al-Aqad tuh gak ada artinya. Mereka itu di bawah semua. Dan kata beliau, ini bukan kesaksian saya, kesaksian Grace Al-Azhar. Setiap buku yang ditulis oleh Abbas Mahmud Al-Aqad itu mendalam. Boyak tuh bikuli kata Grace Al-Azhar. Fikuli majal yaktubu fi. Dalam setiap bidang yang dia tulis, Abbas Mahmud Al-Aqad, dan gak menikah. Nah itu yang kadang nular kayaknya nih nular. Nular sih enggak. Abbas Mahmud Al-Aqad. Hidupnya itu tahu ada satu, nanti lihat di YouTube satu-satunya video wawancara seorang jurnalis Mesir perempuan dengan Abbas Mahmud Al-Aqad, satu-satunya video itu. Kan beliau hidup di usia berapa, 60-an kali ya. Sudah lama belum ada teknologi gitu. Tapi ada satu rekaman. Itu rumahnya tuh buku-buku semua. Hidupnya sama buku aja. Memang syahwatnya udah begitu, orang begitu tuh. Memang syahwatnya udah ilmu gitu loh. Sekarang saya berilustrasi begini. Anda kalau sudah punya mutiara
kumpulan apa namanya koleksi mutiara di rumah, apa Anda masih terdorong untuk pergi ke sungai mencari apa namanya kerikil-kerikil yang gak ada maknanya itu? Ngapain? Saya punya sesuatu yang lebih berharga, ya kan? Maksud saya paham nggak? Kalau Anda sudah bisa merasakan kenikmatan pengetahuan, nggak berarti lagi cewek-cewek kayak gini nggak berarti. Loh, sebaliknya biar fair, kamu juga sama. Kalau benar-benar udah merasakan melebur dengan pengetahuan itu ya, udah. Nggak ada yang lama pun saya emang udah bahagia. Tapi bohong ya, kalau ada cewek bilang gitu bohong ya. Bohong. Sih mereka galau. Kalau udah tingkat 4 nggak ada yang ngelamar tuh galau. Jujur aja. Itu sekarang juga udah mikir-mikir. Aduh gimana? Biasanya kan cewek gitu ya. Allah. Gak juga. Gak, memang begitu ya. Di saya gak ngarang-ngarang. Ini bukan asatirul awalin gitu. Bukan dongeng-dongeng kisah orang-orang masa lalu. Memang ini fakta. Ada orang-orang yang memang menjadikan pengetahuan itu sebagai apa? Sebagai bagian dari nafas kehidupannya. Sehari dia tidak membaca buku itu rasanya ya begitulah. Ada kalau kecanduan dengan sesuatu, main game itu sama juga begitu juga. Dan jangan heran kalau ada orang misalnya, saya masih ingat nih satu filsuf lagi. Kalau ini sekolah apa dah sekolah perguruan tinggi formal sampai Sorbonne. Terus seorang filsuf namanya Toha Abdurrahman. Ini beliau orang besar juga, filsuf besar juga, orang Maroko, asal Maroko. Namanya Toha Abdurrahman. Buku-bukunya sulit-sulit memang. Saya juga kadang gak bisa baca buku beliau tuh, terlalu sulit. Artinya orang cerdas, jenius lah ya. Imlak gitu ya, raksasa. Toha Abdurrahman ini doktoralnya di Sorbonne juga, di Perancis juga, orang Maroko. Ketika sekolah di Perancis apa coba? Tahu nggak aktivitas beliau apa? Ketika sekolah di Perancis sehingga bisa menjadi filosof besar seperti itu. Apa coba? Ana idza jalastu ilal amal, ila tawilal amal. La akum mimma adi hatta tasil arba'ata syarsa. Jadi kalau udah baca, nulis gitu ya, gak beranjak dari hidupnya sampai 14 jam. Ya sholat mungkin sholat ya. 14 jam, tapi durasi belajarnya orang-orang itu gila gitu loh. 14 jam. Dan saya pengen bilang, kamu jangan keheranan, lihat orang kayak gini jangan keheranan. Sekarang begini, kamu sering gak melihat, bukan sering lagi, sering kan orang main game sampai begadang sampai malam kan? Sampai gak tidur kan? Sering. Banyak kan? Itu hal yang sama berlaku bagi orang-orang yang begitu. Yang gila buku, gila pengetahuan, memang begitu kok. Dia merasakan kenikmatan gitu loh. Justru kalau nggak begitu dia nggak nikmat. Kayak pengen mati gitu hidupnya kalau gitu, kalau nggak ada apa namanya, gitu memang ada orang begitu. Orang-orang yang memang apa namanya sisi dalam dirinya itu sudah melebur gitu loh dengan pengetahuan. Nah, saya pengen bilang sekarang Anda masih baru ya, masih baru. Belajarlah untuk menempa perasaan itu. Gak penting Anda mau jadi ahli apa, gak penting. Kalau Anda sudah bisa merampas gitu ya perasaan, bukan merampas bahasanya, menanamkan, menempa perasaan seperti itu luar biasa. Anda tidak apa namanya, tidak bingung lagi hidup itu harus bagaimana, harus kemana gitu kan, jelas semuanya sudah gitu ya. Dan ulama-ulama dulu itu begitu. Saya pasti ini pada tahu ya, ada satu buku itu saya dapat kisah buku itu waktu saya segede begini, ada senior yang bilang begini, yang menganasihati untuk baca buku ini. Buku judulnya Sofahat bin Sobril Ulama. Pernah dengar nggak? Ya, udah pernah di ini ya. Belum. Sofahat bin Sobril Ulama. Itu kisah-kisah orang-orang yang seperti apa perjuangan orang-orang dulu, dan itu pakai sanad ya. Ceritanya pakai sanad, nggak ngarang-ngarang gitu loh. Ada ulama, saya masih ingat sampai sekarang, ada ulama yang di suatu ketika itu dia lagi makan, pembantunya datang, hidup dengan pembantunya doang gitu loh, mungkin gak menikah juga. Pembantunya datang, kasih makan malam, ayo yang mulia ini waktunya makan malam gitu kira-kira. Udah nanti aja, kata lagi sibuk baca buku gitu kan, nanti aja. Setelah itu apa? Datang lagi kan dia kan, ini makanannya yang mulia. Udah nanti aja, gak bisa diganggu. Tahu-tahu apa? Tahu-tahu azan subuh. Azan subuh nanya ke bantunya, makanan buat saya mana? Makanan buat saya mana katanya? Tadi kan saya sudah datang 2 kali ngasih makanan, minta disuapin gitu kan, gak mau kan? Dia nggak sadar, Hatta nggak sadar gitu ya. Ada orang yang pengen nyuapin dia nggak sadar.
Saking apa? Saking itu jangan heran kamu jawab itu sebagai cerita-cerita yang dongeng-dongeng belaka ilusi. Bukan, itu pakai sanad. Ankada, anfulan. Memang ada orang-orang yang begitu, settingannya begitu gitu loh. Settingan psikologisnya memang begitu. Orang-orang gila terhadap pengetahuan gitu loh. Dan sampai sekarang tuh orang itu ada. Meskipun sekarang kita dihadapkan dengan sekian banyak fasilitas, ya ada YouTube, ada Facebook, ada ini, ada saja orang-orang yang perhatian dengan pengetahuan besar.